Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayu Maharani dari kelompok 7 Terbium, kelas PKB. Pembentukan PBB kini dinilai dapat memberikan manfaat atau bahkan sebaliknya hanya menguntungkan belah pihak saja, karena masih dinilai banyak negara-negara yang mengalami konflik besar. Tetapi, di manakah peran PBB? Maka dari itu, mosi debat kali ini adalah Dewan ingin menyesalkan pembentukan PBB. Pada kesempatan debat kali ini, telah ada dua tim sebagai Prime Minister dan Opposition Leader. Tanpa membuang waktu, mari kita simak pernyataan antara kedua tim kepada Prime Minister. Dipersilakan. Hadirin sekalian, anggota Dewan yang terhormat dan perwakilan dari negara-negara anggota dan tamu undangan yang kami hormati. Pada kesempatan yang penting kali ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua yang hadir, baik secara langsung maupun secara konferensi virtual. Saya di sini sebagai perwakilan untuk menyatakan bahwa pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah sesuatu yang hanya menguntungkan belah pihak saja. Saya sadar tujuan didirikan PBB adalah hasil dari Perang Dunia Kedua yang banyak memakan korban jiwa, yang melindungi serta menjaga perdamaian dunia dalam lingkup PBB. Sayangnya, saya rasa PBB telah gagal dalam tujuan tersebut. Dalam beberapa wilayah di bumi ini masih terdapat konflik besar yang tidak bisa dihindarkan, terutama pada negara-negara Timur Tengah yang sedang dalam konflik besar yang menghancurkan perdamaian manusia. Di mana peran PBB? Mereka sedang membutuhkan perlindungan pada lembaga-lembaga tersebut. PBB seringkali dalam melakukan intervensi yang tepat waktu. Lembaga ini tidak memiliki kekuatan ketika sedang dibutuhkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan kekuasaan hak veto hanya pada 5 negara seperti US, Rusia, China, UK, dan Prancis. Negara tersebut menyebabkan banyak ketidakadilan global. Demi kepentingan politik, mereka sampai memblokir misi penyelamatan terhadap korban perang. Ini menjadikan PBB tidak demokratis dan hanya menjadi alat bagi negara-negara besar untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Keadaan dunia sekarang memang sudah lumayan stabil. Tapi dengan pengecualian negara yang berada di wilayah Timur Tengah. Ketika pemimpin oposisi menjelaskan bahwa pasukan PBB dikirim di wilayah darurat perang, lantas apa fungsi mereka berada di sana? Jutaan orang masih terjebak dalam konflik dan kelaparan. Di mana pasukan PBB tersebut? Mengapa mereka tidak membantu jutaan orang tersebut? Di balik kisah suksesnya PBB, ada jauh lebih banyak kegagalan PBB dalam melaksanakan mandatnya. Hak veto dalam Dewan Keamanan juga tidak berfungsi. Bisa dilihat, sebuah keputusan yang penting demi kemanusiaan di suatu negara dapat dibatalkan hanya karena ada satu negara yang tidak setuju. Ini merupakan sebuah diplomasi yang tidak adil. PBB hanya dibuat untuk negara-negara kuat untuk mempertahankan hak kuasanya. Kita perlu lembaga dengan struktur yang baru dan lebih demokratis dan tanpa kekuasaan veto. Sebuah sistem di mana negara-negara kecil memiliki negara yang sama besar dengan negara-negara besar dan di mana keputusan diambil berdasarkan kepentingan global, bukan kepentingan politik dan segelintir negara. Kita bisa menciptakan lembaga internasional yang benar-benar menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan. Saya sangat menghormati pandangan Perdana Menteri.
Namun perlu diingat, selama awal pembentukan PBB sampai dengan detik ini telah membantu banyak pihak, sehingga terciptanya perdamaian dunia yang bisa kita nikmati saat ini. PBB bukanlah lembaga yang sempurna, namun kita juga tidak boleh lupa terkait kontribusi yang dilakukan PBB selama ini. Terkait konflik yang terjadi di negara Timur Tengah, sebenarnya PBB sudah dikirim untuk berjaga pada wilayah darurat perang. PBB adalah forum diplomasi global yang paling inklusif. Dari semua belahan dunia, di negara besar maupun negara kecil, setuju akan perdamaian dunia. Jika tidak dengan PBB, di mana lagi kita akan menyelesaikan konflik internasional secara damai? PBB selalu mengupayakan bantuan secara internasional dan demi kemanusiaan melalui lembaga-lembaga seperti UNICEF, WHO, dan lain sebagainya, yang telah membantu jutaan orang dari menyelamatkan anak-anak dari kelaparan hingga melawan pandemi global. PBB memang belum sempurna dan mempunyai kelemahan, namun kita juga tidak perlu menyesali terkait dengan pembentukan PBB. Perdana Menteri tidak perlu menyesali adanya PBB. Tragedi di Timur Tengah memang sangat darurat. Tapi, dengan bantuan PBB dapat mencegah negara lain ikut dalam perang yang terjadi pada wilayah tersebut. Bayangkan, tanpa PBB akan memperkeruh konflik di wilayah Timur Tengah dan dapat memicu Perang Dunia yang ketiga. PBB selalu mencoba bermediasi untuk menemukan jalan damai dan kemanusiaan. Hak veto yang terjadi pada Dewan Keamanan merupakan bentuk langkah untuk menjaga keseimbangan antar negara. Hak veto sangat penting untuk mencegah dominasi pada negara-negara tertentu. Lembaga ini memang masih banyak kekurangan. Kita butuh kesatuan dan kebersamaan agar PBB dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Reformasi PBB merupakan jawabannya. Reformasi memang tidak mudah dan membutuhkan proses yang begitu panjang. Tetapi, hal itu bukanlah yang mustahil. Salah satu langkah dalam reformasi PBB adalah membatasi kekuasaan veto dalam kasus-kasus tertentu. Demi kemanusiaan, PBB selalu mengutamakannya dan tidak akan dinakodai oleh pemegang kekuasaan veto. PBB juga sekarang lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan mengurangi birokrasi yang menghambat dalam efisiensi.